Nggak ada manusia dewa di dunia ini. Kita punya peran masing-masing, punya keilmuan masing-masing. Kalau presentasinya tentang fokus vaskular, penyebab dominannya memang ulkus vena. Setiap luka kronis, ekstremitas bawah wajib dievaluasi status vaskularisasinya sebelum intervensi bedah apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi kepada seluruh peserta webinar hari ini. Saya akan coba bagikan ini saya mengenal pendekatan luka. Saya tahu hari ini salah satu topik kita adalah tentang gangguan vaskular dan tentang luka kronis dan gangguan vaskular. Lalu, tapi dalam tor yang dikirim ke saya itu lebih kepada pendekatan eh, dari dari bedah, ya. Eh, nah ini, jadi konsep dasar luka kronis, peran dokter bedah dalam tata laksana luka kronis, pengambilan keputusan klinis dan intervensi bedah pada luka kronis. Nah, tapi kalau memang ada dihubungkan dengan apa namanya dengan fokus pada vaskular, saya akan tambahkan nanti ini apa namanya sedikit pembahasan tentang vaskular karena pada prinsipnya luka itu kan yang kita bahas selalu luka kompleks yang banyak permasalahan. Oke. Awalnya saya kira ini hari ini acaranya adalah bagian dari eh, sertifikasi dari wound care clinician yang saya kemarin jadi speaker juga di topik hari kedua membahas tentang luka kronis. Nah, hari ini luka kronis dalam kaitan yang berbeda. 14, 11. Oke, jadi kalau memang seperti itu, maka eh, ini eh, konsep dasar pembahasan kita, ya. Bagian pertama konsep dasar luka kronis. Jadi yang pertama, luka kronis itu bukan sekedar luka yang gagal sembuh, melainkan manifestasi lokal dari gangguan sistemik yang kompleks. Jadi, luka kronis itu kan luka yang tidak sembuh atau gagal sembuh atau tidak sesuai dengan fase penyembuhan. Nah, kita tahu ada 4 fase penyembuhan, ya. Ada yang menyebutkan 3, sebetulnya sama aja. Nah, artinya, luka kronis itu pasti luka kompleks. Banyak hal yang berpengaruh, termasuk komorbid dan lain sebagainya. Ada faktor penyulit di situ. Intinya ada gangguan sistemik yang kompleks. Jadi kita sebagai praktisi luka atau tenaga kesehatan yang apa namanya concern di bidang luka, kita tidak melihat luka itu sebagai satu entitas kecil sesuai ukuran luka, tidak seperti itu. Tapi kita melihat luka itu, ukuran luka dan kondisi luka, kita hubungkan dengan manifestasi klinis secara sistemik, kondisi pasien secara general. Karena disitulah kita butuh anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan lain sebagainya untuk menghasilkan satu analisa menyeluruh tentang luka itu, sehingga analisa itu kita dapatkan, kita bisa mengeluarkan rekomendasi protokol pengobatannya. Oke. Nah, luka kronis adalah luka yang gagal melewati proses penyembuhan jaringan secara tertib dan tepat waktu. Biasanya terhenti di fase inflamasi. Jadi dia biasanya fase inflamasinya yang memanjang dalam waktu 4 hingga 12 minggu. Kita pada webinar-webinar yang lama kita pernah membahas tentang topik satu yang menarik itu chronic inflammation trap. Nah, inilah salah satu musuh utama kita kenapa luka tidak sembuh-sembuh. Ternyata terjadi chronic inflammation trap. Nah, kalau berdasarkan definisi luka kronis berarti ini jelas. Biasanya fase penyembuhan itu terhenti atau hanya terus memanjang itu fase inflamasi aja, tidak selesai dia. Luka ini tidak menghasilkan integritas anatomi dan fungsional yang normal. Seringkali dipengaruhi oleh kondisi komorbid penyerta yang menekan sistem regenerasi seluler. Jadi, komorbid itu penting. Itulah kita harus betul-betul menggali dari pasien seluruh informasi yang kita butuhkan. Makanya saya kemarin ingatkan apa saya lebih mementingkan edukasi pasien kalau luka kronis karena diabetes ya khususnya ya daripada treatment itu sendiri karena treatment itu dari kita
tapi edukasi itu menentukan pola pikir pasien dan pentingnya dia menjaga diri termasuk menjaga kadar gula darahnya. Karena sebagus apapun kita rawat luka, dia nggak paham penyakitnya di rumah, dia nggak kontrol gula darahnya, itu kembali buyar yang kita kerjakan. Jadi saya selalu edukasi karena edukasi itu menyangkut pasien. Sedangkan perawatan luka, protokol perawatan luka itu menyangkut kita. Kita bisa terus kita perdalam keilmuan, skill, kompetensi, kognitif, dan lain-lain. Tapi pasien ini menentukan, termasuk pendekatan secara psikologis. Kasih dia semangat, oke? Biar dia yakin ini bahwa akan sembuh. Nah, kalau kita bicara luka, yang datang ke rumah sakit, ke klinik Anda, atau yang menelpon Anda suruh home visit, pasti ini luka kronis. Nah, sekarang populasi global itu ada 2% yang menderita luka kronis dan epidemiologinya terus meningkat. Kenapa? Karena beban prevalensi dari penyakit metabolik semakin tinggi. Hari ini orang udah nggak mati lagi karena TBC, karena infeksi dan lain-lain. Sekarang mati pasien karena penyakit apa namanya penyakit metabolik. Nah, itu dia. Jadi sekarang orang udah mati ya karena stroke, karena diabetes, gagal ginjal, hipertensi. Nah, itu penyakit-penyakit itu. Nah, memang ada pasien yang sepsis karena luka dan meninggal, tapi komorbidnya dari penyakit yang metabolik. Nah, makanya diperkirakan 1-2% populasi negara maju akan mengalami luka kronis selama hidup mereka. Kita tahu di negara maju angka apa namanya kegemukan, obesitas makin meningkat, angka diabetes makin meningkat. Indonesia pernah mengumumkan 1 tahun yang lalu bahwa angka prevalensi diabetes pada anak di Indonesia meningkat 9-12 kali lipat. Ini mengejutkan. Ternyata berasalnya dari makanan dan minuman yang diprosesing dan aturan kita belum begitu apa namanya belum begitu ketat. Ini saya sedang di Kuala Lumpur 1 minggu ini dan saya kita biasa kan belanja cari apa namanya snack, ya kan? Itu saya rasa snack mereka semua hambar. Jadi apa micin dan lain-lain di Kuala Lumpur lebih ketat daripada di Indonesia. Makanya banyak produk Sarimi, Indomie dan makanan ringan Indonesia yang di luar di di blok di apa namanya tidak diizinkan beredar karena banyaknya zat-zat yang tidak sehat yang disertakan. Oke, jadi ini fase penyembuhan normal. Nah, normalnya inflamasi, proliferasi, maturasi. Kalau dari sini kan ada 3, sebetulnya ada 4. Tapi ini digabung ke inflamasi. Jadi inflamasi di sini sebetulnya ada hemostasis dari inflamasi, ya kan? Jadi 2 digabung jadi 1, lalu baru proliferasi, baru maturasi. Jadi di sini apa namanya terjadi pola yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Tapi paling krusial adalah saat fase inflamasi. Karena di sini eh, terjadi pembersihan debris dan bakteri oleh berbagai sel mediatornya masing-masing. Luka kronis itu sering terperangkap di fase ini karena inflamasinya memanjang. Salah satunya karena disregulasi sitokin. Biarpun nanti bukan sitokin aja sebagai mediator yang berperan di fase ini. Karena ada elastin, ada banyak mediator yang lain. Interleukin, interferon, dan lain-lain berperan di sini. Ada lagi sebutan M1 menjadi M2. Nah, makrofag M1 M2 itu makrofag. Ada yang makrofag ini berfungsinya udah dia bersihkan semua debris, dia sedang membuat ke M2. M2 inilah mediator yang membuat proliferasi ini muncul. Nah, tapi kalau M1 nggak berubah ke M2, proliferasi kagak akan muncul terus di fase inflamasi. Itulah secara pendekatan secara biologi molekulernya seperti itu, secara ini ya. Oke. Lalu, kerangka kerja standar untuk persiapan dasar luka itu adalah time. Atau ada lagi, kalau yang terbaru, yang terbaik itu adalah timers. Jadi konsepnya adalah timers. Atau kalau time ini nggak ada R dan S. Kalau S itu sosial. Jadi eh, betul ada 4 ini. TIME. Tisu. Tisu itu jaringan. Jadi adalah tisu manajemen.
Lalu yang kedua kontrol infeksi, ya, infection. Lalu moist, membuat luka itu bagaimana cara supaya tetap moist. Karena luka moist itu punya 7 kelebihan, di mana hasilnya akan membuat luka sembuh secara lebih optimal. Lalu E itu H, evaluasi tepi luka dan epitelisasi. Kalau R dan S itu hanya sosial aja. Itu jadi juga penting dimasukkan peran bagaimana dia bisa kembali ke kehidupan sosialnya bisa dipertahankan. Oke. Lalu hambatan sistemik penyembuhan luka. Nah, disinilah banyak hal yang harus kita evaluasi dan analisa. Jadi semua komorbid perdalam, ya, contohnya diabetes mellitus. Ini diabetes mellitus, kalau terjadi luka, maka lukanya nggak akan sembuh-sembuh, sulit sembuh, apalagi kalau poor glycemic control. Kontrol gula darahnya itu jelek. Anda udah rawat luka yang baik, tapi gulanya di atas 400. Buyar yang Anda lakukan semua. Ya, jadi memang diabetes mellitus ini salah satu musuh kita sebagai wound care clinician. Ya, jadi kalau Anda dapat, bukan dapat, Anda pasti tiap tiap hari akan ketemu pasien diabetic foot ulcer. Itu tugas Anda yang pertama bukan kasih edukasi tentang diabetes food ulcer dan pentingnya menjaga kadar gula darah normal di bawah 200. Oke. Karena kalau dia tidak aware itu, Anda celaka 12, tetap lukanya tidak sembuh-sembuh. Nanti yang disalahin ini kita. Ini saya udah ke praktek luka nurse ini, udah habis sekali datang habis 300.000, kagak ada perubahan-perubahan. Nah, ini karena ketidaktahuan pasien, disitulah. Lalu, yang hari ini diharapkan awalnya ada pembahasan gangguan vaskular, ya kan? PAD atau venous insufficiency. Jadi, PAD itu peripheral artery disease, itu artinya gangguan di arteri. Venous insufficiency adalah gangguan di vena yang menyebabkan iskemia. Nah, iskemia ini memutus suplai oksigen dan nutrisi. Hipertensi vena menyebabkan udem dan penumpukan zat toksik di jaringan. Makanya, singkat kata, kalau kita berbicara tentang gangguan vaskular, maka tentunya butuh diagnostic tools. Intinya butuh venografi atau arteriografi. Tapi biasanya karena vena tekanannya tidak setinggi arteri, kalau vena terjadi insufisiensi, biasanya bisa dengan compressing terapi. Tapi kalau arteri yang terjadi oklusi, maka salah satu cara terbaiknya adalah revaskularisasi. Ya, karena arteri itu sangat berperan dia dalam mengirim suplai darah yang masih segar, masih kaya oksigen, nutrisi, ya, lalu dan lain sebagainya untuk membuat jaringan itu sehat dan sejahtera. Tapi kalau ada oklusi itu jadi masalah. Terjadinya hipoksia jaringan, terjadinya iskemi, maka mudah terjadi infeksi. Makanya pasien yang gangguan vaskular itu biasanya area kulitnya menghitam. Lalu ada malnutrisi. Kita tahu bahwa eh, luka pasien dengan luka-luka kronis kalau malnutrisi sulit sekali sembuh. Usia lanjut juga begitu. Tekanan mekanis, kalau ada tekanan di satu titik, ya kan, lukanya nggak sembuh, makin parah. Contohnya apa? Pressure ulcer, hipoksia lokal, beban bakteri dan biofilm, eksudat berlebihan. Intinya ini hambatan lokal penyembuhan luka. Ini hambatan dari lokal. Tapi, nah, kalau kita mau perdalam, ini faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gangguan penyembuhan luka. Ada usia, ada iskemia, ada reperfusi injury, ada eh, infeksi, malnutrisi, benda asing, diabetes, steroid. Merokok dan alkohol saja itu bisa menghambat penyembuhan. Udem dan pressure itu bisa menghambat penyembuhan. Jadi itulah yang saya sampaikan bahwa anda melihat luka itu, bukan Anda, kita saat melihat luka itu bukan secara eh, apa namanya sepele kita lihat lukanya, "Alah, lukanya 3 cm di kaki." Nggak seperti itu. Ada hal kompleks yang menimbulkan luka itu terjadi dan kita harus pahami. Karena kita adalah tenaga kesehatan yang aware terhadap wound care. Kita sudah memahami tentang modern wound care yang menghasilkan pola penyembuhan yang lebih cepat, lebih tepat, lebih efektif, lebih efisien, dan rasional. Biayanya lebih murah karena penyembuhannya lebih cepat. Dan hari ini produknya semakin banyak di pasaran, ya.
produknya makin banyak di pasaran dan itu membuat harganya semakin terjangkau. Nah, ini prevalensi relatif ya. Jadi prevalensi relatif sebentar. Preferensi relatif tipe luka kronis. Apa namanya? Jadi luka karena gangguan vaskular itu lumayan besar. Ulkus kaki diabetik justru di bawahnya. Tapi memang ulkus kaki diabetik ini sebetulnya juga membuat ada masalah dari arteri. Lalu ulkus dekubitus dan ulkus arteri, ya. Ulkus arteri itu sendiri. Nah, kalau presentasinya tentang fokus vaskular, penyebab dominannya memang ulkus vena. Dari apa namanya? Dari jurnal-jurnal yang ada, justru ulkus vena ini kalau dalam masalah vaskular itu 70 sampai 80%. Kalau arteri itu 10 sampai 15%. Kalau yang campuran itu maksimal di bawah 10%. Nah, jadi mekanisme dasarnya kalau ulkus vena, eh, mekanisme dasarnya itu karena hipertensi vena kronis, ya, jadi tekanannya tinggi, lalu kegagalan katup, karena vena itu punya katup, dia kan balik, darah balik. Jadi katup itu penting supaya darahnya tidak regurgitasi. Udah dia dorong kembali ke menuju vena pulmonalis ya kan dari seluruh tubuh mau didorong ke vena pulmonalis jangan sampai dia regurgitasi balik lagi. Nah, itu dia. Hipertensi vena kronis ini dan gangguan pada kegagalan katup pada vena bisa menyebabkan ulkus vena. Termasuk ekstravasasi cairan. Jadi cairan yang berlebihan, udem biasanya. Nah, kalau karena ulkus karena arteri, biasa kita kenal PAD, peripheral artery disease, mekanisme dasarnya adalah aterosklerotik, lalu iskemi atau penurunan perfusi atau hipoksia absolut. Nah, hipoksia absolut itu berarti apa? Ada oklusi total di situ. Jadi total absolut nggak sampai oksigen dan nutrisi ke situ. Kalau aterosklerosis ini salah satu yang sering menjadi komplikasi dari diabetes. Lalu apa namanya kalau masalah luka karena luka kronis karena masalah vaskuler yang tipe campuran, maka berarti kerusakannya kombinasi insufisiensi vena dan penyumbatan arteri perifer. Oke, peran dokter bedah dan kolaborasi. Nah, jadi mindset pendekatan bedah itu bukan hanya potong, ya. Kadang-kadang kan kita ada jokes dokter bedah ini kita tuh tukang potong ini. Peran dokter bedah modern pada perawatan luka kronis bukan sekedar melakukan debris demam amputasi. Fokus utama bergeser pada rekonstruksi, revaskularisasi, dan preservasi fungsi. Jadi fungsiolisa itu, gangguan fungsi yang terjadi itu harus kita perbaiki. Banyak banyak apa pendekatan yang bisa kita lakukan. Oke. Dokter bedah memimpin intervensi mekanis untuk memutus siklus inflamasi kronis, membuang jaringan mati penyimpan biofilm, serta mengorkestrasi penutupan jaringan secara definitif. Bisa kita graft, bisa kita flap. Nah, oke. Evaluasinya tetap seperti sampaikan tadi, ada anamnesis, ada pemeriksaan fisik lokal dan ada penunjang. Sebetulnya idealnya itu. Jadi kalau kita bilang secara pendekatan bedah, maka ini yang harus ada anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang. Nah, yang paling utama adalah evaluasi vaskuler. Kalau kita mau menentukan ini bahaya atau tidak. Karena ada critical limb ischemy karena ada kondisi kritis dari penyumbatan arteri atau vena ya. Jadi itu berpotensi terjadi amputasi. Jadi setiap luka kronis ekstremitas bawah wajib dievaluasi status vaskularisasinya sebelum intervensi bedah apapun. Yang pertama palpasi nadi, bisa arteri dorsalis pedis, bisa arteri tibialis posterior. Kedua, hitung ankle brachial index. Jadi sistolik di ankle dengan sistolik di brachial ya, di tangan sama di apa namanya di ankle kita diukur sistolik, di lengan kita diukur sistolik dibandingkan. Kalau AB-nya di bawah 0,5 itu bahaya, risiko iskemi kritis. Lalu Doppler ultrasound untuk evaluasi aliran vaskular secara real time. Nah,
Debri demam tajam dikontraindikasikan pada ekstremitas dengan iskemi kritis tanpa rencana revaskularisasi. Jadi kalau pembuluh darahnya tersumbat, kita lakukan Debri demam, maka itu sontoloyo. Kalau Mardigu Bosman bilang itu sontoloyo. Jadi yang kita lakukan itu sia-sia. Kalau memang udah ada sumbatan, kita tidak lakukan apa namanya, kita tidak lakukan revaskularisasi, maka yang kita lakukan itu sia-sia. Oke. Nah, ini dia pendekatan konservatif dengan tindakan bedah. Nah, kalau dasar lukanya granulasi sehat, epitelisasi berjalan, itu konservatif. Kalau bedah, jaringan nekrotiknya luas, eskar tebal, biofilmnya masif, maka mau nggak mau Anda kirim ke dokter bedah. Jadi kapan kalau infeksinya kolonisasi ringan tanpa tanda sistemik, maka Anda gas. Tapi kalau Anda lihat sudah ada infeksi luas, mulai SIRS, ya kan, mengarah ke sepsis, pasiennya mulai mulai penurunan kesadaran, ya kan, pasiennya mengantuk. Nah, jangan sampai Bu, ini pasiennya ngantuk, padahal itu sebetulnya tanda dari penurunan kesadaran karena efek terhadap apa infeksi sistemik yang sangat tinggi. Jadi Anda panggil, dia kan ngantuk nih. Dia ngantuk, Anda pegang, Pak, hah? Ya. Nah, Pak sakit. Ya, agak sakit. Udah, habis itu Anda nggak kasih kasih stimulus lagi, dia tidur lagi. Nah, itu tanda sudah arah ke penurunan kesadaran. Hati-hati. Jangan pula kita bilang ini pasiennya ngantuk, ini kurang tidur, ini kayaknya kemasukan jin ini. Nah, itu jangan itu. Oke. Lalu kalau lukanya nggak berkurang-kurang dalam 4 minggu, itu rujuk. Kalau strukturnya bukan struktur dalam, maka anda bisa konservatif, tapi ingat, nah ini kan secara normatif, ya kan? UKER itu sudah hampir 20 tahun kita berfokus pada edukasi, pendidikan, fellowship, training, workshop tentang luka dan khususnya luka modern. Ya, jadi mindset kita itu yang dibentuk bagaimana kita mengenali luka, bahwa luka itu sebuah seni. Ya, jadi dalam perawatan modern wound care, nah kita ada namanya kolaborasi multidisiplin. Di situ ada dokter umum, ada wound care, perawat spesialis wound care, ada dokter bedah, ada dokter internis untuk masalah diabetes, ada fisioterapi, ada rehab medik. Tapi ya, ada tapinya nih. Siapa tombak utama, corong utama di lapangan? Perawat spesialis wound care. Makanya sekarang WUKIR itu udah menghasilkan lebih dari 17.000 anggota yang ikut pelatihan mereka. Ada yang level sertifikasinya hanya via menggali ilmu dari webinar, ada yang sertifikasinya workshop 2 hari, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun. Nah, jadi tinggal Anda mau ambil yang mana. Ini kebetulan sedang ada workshop CWCCP ini berlangsung 2 minggu. Kemarin baru hari kedua saya diminta bantu untuk memberikan satu materi. Jadi kalau Anda belum terpapar dengan modern wound care, mudah-mudahan ini pintu masuk Anda untuk mendalami. Karena dalam modern wound care, Anda akan terus mengembangkan diri, mengembangkan skill, kompetensi kognitif, dan kemampuan profesional dalam merawat luka. Saya anjurkan untuk membuka praktik mandiri, mau di rumah, mau dimanapun itu. Nanti kalau Anda sudah semakin dikenal, Anda tinggal bangun klinik perawatan luka. Dan hari ini pemerintah sudah membuka regulasi perawat boleh membuka klinik. Klinik UKER itu klinik klinik perawat itu. Tapi luar biasa antusiasme pasien. Saya saja kalau ada yang telepon lukanya nggak sembuh-sembuh ke klinik mana saya kirim ke Wuker. Kalau dia di area yang dekat dengan Bogor. Tapi kalau nggak saya akan cari di mana ada lulusan Akademi Wuker saya kirim ke sana. Itu kemarin ada pasien tetangga saya, pasien cancer, ya kan, dia berobat di Darmais padahal. Darmais Kencana, tapi pas dirawat luka betul-betul terlalu simpel, konvensional. Akhirnya dia ngeluh.
Saya suruhlah ke UKIR itu pasiennya berterima kasih ke saya. Memang beda kayak langit dan bumi. Ada hal-hal penting yang bermakna untuk pasien. Kemampuan edukasi, tata cara pendekatan perawatan luka, dan lain sebagainya. Saya hari ini sedang di Penang mendampingi orang tua saya berobat. Di sini sebetulnya biasa saja, kotanya kota kota kepulauan, kotanya kota tua, ya kan? Rumah sakitnya juga kagak megah-megah amat, rumah sakit lama. Tapi sistemnya bagus. Mereka itu dokter mengedukasi pasien. Kita apa namanya perawatnya dekat dengan pasien. Lalu seluruh ekosistemnya memang membuat pasien sebagai raja karena mereka kan non BPJS, mereka itu industri kesehatan. Jadi di sini industri kesehatan itu mengejar efisiensi. Pasien satu hari datang, ibu saya kemarin konsultasi, hari ini CT scan, besok pagi keluar hasil, langsung konsul keputusannya operasi atau konservatif. Konservatif kasih obat, lusa udah bisa pulang. Nah, dan edukasinya bagus. Nah, itulah kita harus mengarah ke situ. Karena sehebat apapun kita, kalau kita tidak mengedukasi pasien, maka tubuh-tubuh pasien, penyakit-penyakit pasien, hasilnya pasti nggak akan optimal. Di situ butuh kolaborasi multidisiplin. Kalau kita lihat kita tidak mampu di bidang tertentu dan ini butuh rekan, misalnya nih, Anda lagi rawat luka nih, ya kan? Kalau rawat luka ada yang kurang-kurang. Kalau Anda misal tergabung dalam apa namanya dalam keluarga besar Uker, Anda tahu tempat nelpon, tempat konsul ke senior yang lebih pengalaman atau ke dokter atau ke saya biasa misalnya gitu, ya kan? Tapi kalau misalnya Anda lihat ini diabetesnya kagak sembuh-sembuh, nah jangan sungkan untuk edukasi pasien. Ibu, kayaknya ibu harus ke dokter penyakit dalamnya lagi nih. Hasilnya nggak gitu bagus. Saya udah rawat luka dengan sebaik mungkin, tapi kondisinya masih stagnan. Nah, jangan-jangan protokol pengobatan diabetesnya harus disesuaikan lagi. Nah, itu dia. Jadi, nggak ada manusia dewa di dunia ini. Kita punya peran masing-masing, punya keilmuan masing-masing. Ya, jadi nggak ada satu orang lebih hebat dari yang lain. Itu dia. Oke. Lalu fokus spesifik tindakan bedah. Yang pertama, treatment tajam tajam. Lalu kalau memang ada total oklusi harus revaskularisasi. Bisa dengan bypass, bisa dengan angioplasti. Atau lalu kalau memang defeknya terlalu luas, tidak mungkin ditutup atau menunggu sembuh sekunder, maka mau nggak mau kita skin graft atau flap. Ya, lalu kalau memang terjadi osteomilitis yang harus ada reseksi tulang pada kalau tulang yang terinfeksi osteomilitis kronis atau koreksi deformitas kaki, nah maka itu perlu manajemen ortopedi. Makanya itulah butuh kita kolaborasi konstruktif. Lalu optimalisasi vaskes primer. Vaskes primer di sini siapa? Dokter umum. Jadi kalau Anda misalnya dari pasiennya BPJS di Indonesia kan BPJS. Anda tetap lakukan yang terbaik di lapangan, di home care atau di klinik Anda. Lalu kalau butuh yang lebih interventif, Anda pasti kirim dulu ke puskesmas. Dan nanti nanti sesuaikan informasi yang adekuat. Karena Anda itu adalah ini corong utama pelayanannya. Ya, Anda lah yang lebih berperan terhadap pasien karena yang di corong utama inilah yang membantu membuat angka eh, apa namanya angka pasien amputasi itu bisa turun. Ya, itu penting sekali di pelayanan dasarnya. Karena kalau kalau sudah berat, itu biasanya kemungkinan amputasi makin tinggi. Ya, makanya dalam semua kuliah saya, salah satu yang saya bahas itu preventif itu jauh lebih baik daripada kuratif. Makanya saya selalu bilang edukasi, 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 baru kita rawat. Jadi 3 kali lipat harus edukasinya lebih lama dari fase perawatan luka kita. Oke, nah Vaskes primer ini juga akan bagian dari screening dan pencegahan, optimalisasi komorbid, dan triase dan rujukan. Nanti mereka yang akan memutuskan masih bisa di puskesmas atau ke rumah sakit. Nah, komunikasi yang terputus
Terus antara perawat yang membalut luka dengan dokter yang mengontrol komorbid adalah penyebab utama kegagalan penyembuhan. Kawan-kawan yang saya muliakan, Anda wound care clinician ataupun tenaga kesehatan yang sedang bergerak untuk memperdalam keilmuan bagian wound care, ya, perawatan luka, mungkin Anda akan menemukan nanti rekan profesi lain yang sedikit antipati terhadap Anda. Nah, itu salah satu masalah yang sering kalau kita ada simposium, kita sering mendiskusikan itu. Pasti ada kawan seprofesi yang merendahkan Anda. Pasti ada kawan dari profesi lain yang mendiskreditkan Anda. Sebaiknya jangan dilawan dengan sama. Yang waras ngalah. Intinya kita tetap fokus pada pasien. Tujuan Anda adalah kalau Anda rujuk, sertakan informasi yang cukup. Biarpun nanti pasti ada oknum-oknum yang bilang, Allah ibu ngapain ke situ, begana, itu ada ya. Dan apa namanya, jangan Anda ikut konflik seperti itu, biar aja Anda tetap fokus melakukan pelayanan yang terbaik, ya kan, secara profesional. Anda tingkatkan skill, kemampuan apa kognitif dan lain-lain, dan keilmuan, ya kan, nanti pasti pasien Anda nanti akan makin banyak. Iya, ilmu kesehatan itu dilahirkan untuk kebutuhan masyarakat. Jadi goal dari ilmu kita itu pasien. Nggak ada urusan ketemu sama dokter bedah, dokter umum, ada bidan senior, ada perawat senior yang apa namanya, yang negatif terhadap kita, nggak ada urusan itu. Intinya, pokoknya Anda tetap rendah hati. Semakin ilmu Anda tinggi, semakin merunduk seperti padi. Biar aja, senyumin saja. Tapi orang akan lihat nanti pasien kemana dia akan minta bantu kalau ada luka kronis. Pasti ke tempat Anda. Ke kawan-kawan saya, perawat-perawat senior di apa namanya, perawat senior di UKER, itu pasiennya satu hari bisa 30 sampai 50. Dan hidup mereka sekarang dari luka. Ya, kan kawan-kawan sendiri tahu, di rumah sakit digaji cuma 2 jutaan, jasa BPJS 500 ribu, kadang telat 6 bulan, ya kan, gimana kita mau hidup? Nah, itulah kita mengembangkan profesionalitas. Alhamdulillahnya, kita tenaga kesehatan itu adalah satu-satunya profesi yang dua fungsi. Satu, kita sambil bekerja mendapatkan amal kalau kita lakukan dengan baik. Yang kedua, sambil bekerja dapat amal, dapat rezeki. Tapi tetap jangan cari uang itu segala-galanya. Biarkan uang itu datang setelah kita memberi. Jadi memberi dulu, baru kita menerima. Jangan pokoknya terima dulu baru kita beri. Ya, mindsetnya yang kita rubah. Karena tenaga kesehatan adalah pelayan. Makanya kita ini sebetulnya kawan-kawan, sumpah kita itu semua profesi tenaga kesehatan itu pelayan. Nggak ada tempatnya kita merasa dewa. Merasa sombong, saya udah senior ini. Nggak ada. Itu orang-orang yang kata dalam tempurung. Begitu dia sombong, dia langsung dalam tempurung persis kayak luka yang terlindungi oleh biofilm. Dia nggak akan berkembang. Luka nggak akan sembuh. Itu apa namanya, ilustrasi yang paling masuk akal. Lalu bagian ketiga, pengambilan keputusan klinis. Nah, kapan merujuk ke spesialis bedah? Golden window-nya sebetulnya 4 minggu. Sebetulnya. Tapi Anda, karena ini saya bilang seni, ya kan, Anda bisa sesuaikan dengan kondisi pasien. Jika ukuran luas luka tidak berkurang dalam 4 minggu 30-50%, nah, something wrong ini. Padahal dia udah dapat perawatan standar optimal. Dressingnya tepat, offloadingnya ada, kontrol gula darahnya baik, maka luka tersebut diprediksi kuat gagal sembuh pada minggu ke-12. Rujuk. Jangan-jangan ada parsial oklusi. Nah, ini dia. Jadi kalau parsial oklusi, maka jaringan nggak akan sejahtera. Ini adalah indikator kuat perlunya reevaluasi bedah untuk biopsi, jangan-jangan ada keganasan, atau debri demang yang radikal, atau deteksi iskemia senyap. Iskemi senyap itu adalah parsial oklusi. Jadi lukanya itu nggak menghitam, ya, tidak ter apa namanya, nggak harus diamputasi, tapi nggak sembuh-sembuh karena ada sumbatan sebagian pembuluh darah, ya.
Jadi darahnya masih ngalir tapi lambat karena ada tersumbat sehingga darah yang suplai oksigen, suplai nutrisi itu berkurang. Oke, sebentar kayaknya ini internet lagi tidak stabil. Oke, ini udah bisa dengar lagi belum? Jelas, Dok. Oke, nah, kita lanjut. Lalu, kapan batas terapi konservatif? Nah, kapan batas terapi konservatif itu kapan di tangan kita, di tangan Anda, kawan-kawan perawat atau bidan, meneruskan ganti balutan berminggu-minggu pada luka yang stagnan adalah pemborosan waktu dan biaya. Itulah makanya penting sekali kita mengevaluasi. Lihat apakah luka terhalang jaringan fibrotik keras, jaringan eskar itu eskariasi, sering terjadi pada luka bakar, atau lihat jaringan luka granulasinya pucat, rapuh, dan berdarah, mudah berdarah. Jangan-jangan itu biofilm yang invasif atau tanda infeksi, atau membentuk rongga tertutup, ada undermining atau tunneling di dalam, ada rongga, ada saluran yang tidak bisa diakses balutan biasa. Nah, itu berarti tidak bisa konservatif. Red flag-nya untuk bedah itu apa? Ada sepsis, ada SIRSA, berarti ini udah masalah sistemik. Maka fokus infeksinya harus kita putus. Disitulah butuh indikasi bedah situ. Lalu ada critical limb ischemia. Nah, nyeri ada rest pain, gangren progresif ekstremitas, AB di bawah 0,4. Nah, itu hati-hati. Jangan-jangan kronik, apa namanya, critical limb ischemic. Dia ada ini sumbatan pembuluh darah, itu segera operasi. Lalu ada gas gangren. Jadi gas di jalan lunak begitu kita pegang ada krepitasi kayak krepitus. Jadi nah, ada gas di situ tuh. Itu khas sekali pada gas gangren atau necrotizing fasciitis. Nah, ini butuh operasi life saving darurat. Itu penting sekali tuh. Lalu probe to bone positif. Tulangnya terekspos. Nah, ini resiko osteomilitis. Gitu. Jadi kalau saya bilang apa? Preventif lebih penting daripada kuratif. Jangan sampai jadi osteomilitis kronis baru rujuk. Tapi berpotensi osteomilitis kronis rujuk. Kita menentukan kualitas hidup pasien ke depannya. Nah, lalu pertimbangan kondisi umum pasien. Ada status fisiologis ASA, itu ASA 1, 2, 3, normal, sedang, berat. Lalu kedua potensi jaringan lokal, yang ketiga harapan dan kualitas hidup. Nah, makanya itu kita harus mempertimbangkan semuanya, kondisi status fisiologis, potensi jaringan lokal, apakah vaskularisasinya aman atau tidak, lalu lihat usianya berapa, dan mobilitas sebelum luka. Nah, kalau pasien terminal, lah, pasien terminal itu contohnya apa? Pada pasien yang luka keganasan, malignansi, udah stadium 4. Tidak cocok itu untuk kita operasi terus-menerus untuk memperbaiki karena tidak akan sembuh. Jadi operasinya hanya simptomatis saja. Nah, ini juga ada WiFi classification, SVS. Klasifikasi WiFi ini sebetulnya membantu mengukur resiko amputasi 1 tahun dan urgensi revaskularisasi pada pasien iskemi ekstremitas bawah. Kan yang selalu amputasi itu pasti mayoritasnya ekstremitas bawah. Makanya namanya diabetic foot ulcer, DFU. Karena tubuh punya sistem homeostasis. Dia korbankan dulu yang ujung untuk menyelamatkan organ vital, jantung, paru, otak dia selamatkan. Dia korbankan yang ujung dulu, kaki dulu. Nah, kalau WIFI classification ini ada wound, W, I iskemi, V itu foot infection. Jadi ada skor 0, ada skor 3 sampai 3. Jadi kalau semakin tinggi skor, maka resiko amputasinya semakin meningkat. Resiko amputasi 1 tahun ke depan. Makanya kalau ada luka perbaiki, ada iskemi perbaiki, ada food infection perbaiki. Supaya skor WiFi ini kalau bisa 0 atau 1. Oke. Nah, ada faktor mayor kegagalan terapi bedah. Jadi ada luka yang ditutup dan grab atau flap bisa gagal. Penyebabnya apa? Yang pertama infeksi lukanya resisten, infeksi menetap. Jadi luka nggak akan sembuh kalau ada infeksi menetap. Yang kedua iskemi, gagalnya perfusi. Yang ketiga gula darah tak terkontrol. Lalu yang keempat
non-compliant offloading. Offloadingnya itu tidak baik. Lalu ini pengkajian psikososial. Nah, faktor penentu pasca bedah yang sering dilupakan. Makanya konsep time tadi sekarang udah TIMERS, timers. Jadi S-nya sosial. Jadi psikososial itu penting karena dengan edukasi sampai ke kehidupan sosial, siapa keluarga yang mendampingi dia, yang merawat dia, yang mengganti balutan dan memastikan nutrisi di rumah. Karena nggak mungkin pasien tiap hari ke klinik Anda, biayanya jadi tinggi. Pasti kita rata-rata suruh 3 hari atau seminggu sekali toh. Lalu kemampuan ekonomi, akses ke dressing modern, kunjungan kontrol dan protein, nutrisi protein tinggi. Kita harus hitung sampai ke sini. Tapi itulah untungnya sekarang semakin banyak produk modern dressing sehingga lebih mudah kita untuk menjangkaunya. Harganya makin murah karena kompetisi harga. Lalu yang terakhir kesehatan mental, depresi sangat umum pada pasien luka kronis dan ini bisa menurunkan kepatuhan berobat. Jadi gini, pasien luka kronis itu kan rata-rata lukanya memang berat, benyek, bau, ya kan? Tapi usianya produktif. Orang usia produktif ini punya ego yang tinggi karena dia itu orang produktif mencari uang untuk keluarga, untuk anak istri. Nah, di usia segini, begitu dia kena luka, dia nggak bisa kerja satu. Artinya dia merasa dia ini orang yang dibutuhkan, tiba-tiba kayak orang nggak bermanfaat. Yang kedua, lukanya bisa sampai bau, itu dia dijauhi oleh orang. Makin dia merasa, saya ini kok kayak sampah ya. Kalau dekat orang-orang semua tutup hidung dan menjauh dari saya. Nah, itulah perannya kita dalam memberikan edukasi. Pasien ada gangguan mental, kasih semangat, Pak. Ini luka Bapak terjadi karena ada diabetes. Diabetes itu sering membuat luka itu menjadi sangat hancur, sangat jelek, sangat berkembang cepat. Sampai dalam seminggu bisa terancam amputasi. Penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya karena gula. Jadi, saya akan rawat luka Bapak sebaik mungkin, tapi Bapak harus betul-betul melakukan terapi diabetes yang paling baik. Gula Bapak harus di bawah 200. Karena kalau di atas 200, saya udah perbaiki luka Bapak, saya udah rawat yang baik, tapi rusak lagi. Itu yang harus hati-hati. Jadi edukasi ini Pak, saya pernah rawat luka lebih berat dari Bapak. Ini fotonya. Dalam 12 minggu, segini Pak, tinggal udah hampir nutup semua. Nah, itu pasien begitu lihat yang dia udah depresi, begitu dia lihat foto itu dan Anda bilang, Pak, ini kita butuh kerjasama. Kalau saya kerjain luka Bapak, saya rawat luka Bapak, Bapak juga tidak menjaga diri, saya juga nggak akan senang lihat hasilnya. Saya fokus untuk buat Bapak sembuh karena yang lebih berat dari Bapak kita bisa sembuhkan. Alhamdulillahnya. Tapi kalau Anda nggak bilang itu, pasien nggak aware. Nah, rata-rata pasien depresi ini, dia jadi malas minum obat, malas ini, malas itu. Karena itu mentalnya terganggu. Makanya saya selalu bilang edukasi, edukasi, edukasi. Karena edukasi itu ke pasien. Rawat luka itu kita, sedangkan kita memang bukan care clinician. Kita merawat luka itu pasti secara baik, secara optimal. Oke. Lalu pertimbangan etis kalau pada kasus berat, prinsip beneficence dan normal efficiency. Apakah tindakan operasi besar akan menyelamatkan nyawa atau hanya memperpanjang penderitaan di ICU? Jadi gini, kalau pasien sudah kan pasti Anda selalu mengagung-agungkan. Pokoknya kalau rawat luka tempat saya nggak akan amputasi. Ya, itu ada tuh orang-orang yang salah menginterpretasikan wound care ke clinician. Semua wound care clinician itu ingin pasiennya bagus dan terhindar dari amputasi. Tapi tidak ada satupun tenaga kesehatan di muka bumi ini yang bisa menjamin ini pergi ke klinik saya nggak akan amputasi. Tidak ada. Tidak ada satu bedah pun, dokter bedah pun di muka bumi ini yang berani bilang, ini saya setelah operasi, saya jahit ini tidak akan muncul keloid. Tidak ada. Jadi tetap misalnya ada dua dia, ada life threatening, ada limb threatening, ada life saving, ada limb saving. Jadi kalau kondisinya sangat parah, maka kita fokus untuk menyelamatkan hidup. Jadi, tindakannya itu pasti minor amputation. Karena memang fokus infeksi yang membuat dia sepsis itu dari kaki yang memang udah mati dan jadi busuk.
dan dia terus memprediksi semua beban mikroba patologis yang masuk ke aliran darah dan keliling sampai otak pasiennya penuh kesadaran. Caranya tidak ada lain, memang harus amputasi karena itu fokus infeksinya. Kalau fokus infeksi belum kita buang, maka dia akan terus buat sampai pasiennya mati. Jadi itu namanya life saving. Tapi kalau dia masih eh, serious, nah kita masih bisa limb saving. Tapi tentunya tetap melihat status vaskularnya ya. Jadi kalau status vaskularnya memang udah tidak bisa ya apa boleh buat. Memang pendekat. Tapi minor amputation adalah hal terakhir yang kita pertimbangkan. Lalu quality dan quantity of life. Mempertahankan organ mati dengan operasi berkali-kali dibandingkan yang amputasi terencana yang diikuti rehabilitasi prostetik untuk mengembalikan mobilitas. Kalau memang organnya udah mati, ya udah critical limb ischemia yang memang udah mati, tidak bisa reperfusi lagi, tidak bisa revaskularisasi, maka ini organ Anda operasi berkali-kali pun sama aja dan itu akan menjadi fokus infeksi. Lebih bagus diamputasi secara terencana, ya. Maksudnya terencana amputasi, tapi kita udah siapkan program berikutnya untuk rehabilitasi prostetik. Udah disiapkan potongnya nanti berapa senti dari knee, dari lutut, ya kan? Nanti supaya prinsip prostetik ini bisa dipasang. Jadi pasien kakinya udah putus, tapi ada kaki palsu yang sesuai sehingga memang tidak optimal, tidak sempurna, tapi pasien masih bisa jalan, ya. Pasien masih merasa ada kaki. Lalu yang ketiga, otonomi pasien. Hak pasien untuk menolak tindakan amputasi meski disarankan dokter secara medis. Pendekatan edukasi dan empati mutlak diperlukan. Jadi gini, kita tenaga kesehatan itu punya ilmu ya, punya ilmu, punya pengalaman, punya skill, punya punya apa namanya pengetahuan. Tapi tetap raja kita itu pasien. Jadi yang memutuskannya pada akhirnya tetap pasien. Anda tidak punya hak untuk maksa. Yang punya tubuh itu pasien. Jadi tugas kita adalah sebagai tenaga kesehatan mengedukasi pasien. "Ah, ini kalau Bapak nggak rawat luka ini akan makin hitam, makin luas, ujung-ujungnya amputasi. Atau kalau udah hitam Pak, ini udah hitam jaringannya nggak mungkin hidup lagi. Ya kan? Harus amputasi. Kalau nggak ini jadi fokus infeksi, dia naik ke dalam darah, masuk ke otak Bapak penuh kesadaran. Kalau udah di level itu rawatnya bisa sampai harus masuk ICU dan resiko kematian tinggi. Jangan sampai ke situ. Tugas Anda itu adalah edukasi. Kalau pasien nggak mau, Anda nggak punya hak untuk maksa, ya kan? Karena pendekatan edukasi dan empati itu diperlukan sekali. Jadi eh, apa namanya? Kalau Anda sudah lakukan itu, Anda udah selesai tugasnya. Anda rawat luka dengan baik, edukasi yang baik, dan kasih pengertian, ya kan? Edukasi dan empati secara baik. Kalau dia tidak mau ya, itu hak dia. Tapi, jadi kalau memang something wrong, terjadi sesuatu yang jelek, Anda udah bilang, saya selalu edukasi pasien, Pak. Misalnya ini pasien breast cancer, Ibu, saya tahu ini ibu pasti di kampung udah dibilang jangan dibedah. Nanti kalau dibedah akan harus dikemo. Nanti kalau dikemo rambutnya rontok. Pasti ibu ada gitu. Tapi ibu, breast cancer ini mematikan. Semakin ditangani di tahap awal, kemungkinan sembuh 100% makin bagus. Ibu masih bisa apa namanya ibadah dan lain-lain. Jadi perlu buang atau tidak payudara itu tergantung kondisi dari kankernya. Semakin cepat berobat, semakin besar kemungkinan payudaranya nggak perlu angkat. Sebagian aja yang kena cancer. Nah, kalau ibu tidak mau setelah dioperasi, tidak mau di kemo, maka itu bisa balik lagi kankernya lebih berat. Ibu dengar saya, kalau ibu ndak ini, karena yang nyesal nanti ibu. Tugas saya memberitahukan, karena ini hari-hari saya sudah lihat orang yang nyesal. Kalau orang nyesal itu ndak bisa kembali lagi, Bu. Orang yang kankernya udah menyebar kemana-mana, itu matinya perlahan. Matinya karena infeksi paru. Jadi kita kayak ibu. Ibu ini berdiri, tapi ibu sesak kayak lagi tenggelam. Habis itu kalau ibu nggak lakukan pengobatan ini, kankernya akan akan luka dan meledak dan bau kemana-mana. Yang larang ibu jangan ke dokter bedah, yang larang ibu jangan berobat secara medis. Dia itu udah lari, udah pergi dia karena nggak mau dekat sama ibu karena bau. Ibu tinggal sendiri. Semua pasien rata-rata seperti itu. Tugas saya dokter bedah. Untuk jadi dokter bedah butuh pendidikan 12 tahun. Nah,
Tugas saya melakukan yang terbaik untuk ibu, memberitahukan yang terbaik. Tapi hak keputusan di tangan ibu. Saya dengan Allah sudah lepas. Tapi kalau saya nggak kasih tahu ini, ibu tiba-tiba terjadi perburukan, itu saya dosa. Karena saya tahu kondisinya itu. Nah, itu hal-hal itu. Kasih pendekatan persuasif yang bisa mengena di hati pasien. Oke? Lalu surgical post checklist preoperatif. Ini maksudnya ada satu tahapan stop checklist untuk sebelum operasi. Optimalisasi pasien, strategi penutupan, sama ekspektasi yang jelas ke pasien. Ya, ini pendekatannya pendekatan bedah. Biasa anestesi ini udah kuratif atau paliatif ya, oleh bedah tentunya, revaskularisasi maksimal, lalu bisa disertai dengan skin graft, flap, atau NPWT dengan target penutupan luka komplit dan pencegahan amputasi. Tapi kalau tujuannya paliatif, ini pada pasien luka kronis yang pasien terminal, pasien kanker stadium 4 udah menyebar kemana-mana yang nggak mungkin sembuh. Maka ini adalah hanya maintenance aja. Bagaimana cara lukanya nggak bau, bagaimana cara lukanya nggak benyek, itu. Jadi nggak ada ekspektasi untuk penyembuhan total karena penyebabnya ada dan tidak bisa disembuhkan. Lalu, seperti yang saya sebutkan tadi, inform consent yang edukatif. Inform consent yang edukatif. Komunikasi itu krusial sekali sebelum intervensi bedah. Termasuk krusial sekali sebelum Anda lakukan debri demang di rumah pasien atau di klinik Anda. Oke. Lalu, intervensi bedah berbasis kasus ya bisa dengan tentunya eksisi debri demang, kalau dibutuhkan skin graft, kalau dibutuhkan rekonstruksi flap. Prinsip debri demang tajam itu goalnya menghasilkan perdarahan punktata atau pinpoint bleeding. Enggak, maksudnya ini telah dicapainya jaringan vital yang tervaskularisasi dengan baik. Jaringan matinya udah dibuang semua. Target debri demang itu semua jaringan patologis. Kalus tepi, biofilm, slav, jaringan nekrotik, eskar, apalagi hiperkeratosis, benda asing ya, benda asing, foreign body, semua yang patologis. Lokasi debar demam bisa di OKA, bisa di poli atau bedside. Tapi kalau di OKA bisa lebih lebih invasif, lebih agresif ya. Apa namanya? Kalau di OKA dia untuk mayor, kalau di poli untuk minor atau maintenance yang Anda sendiri bisa lakukan di rumah pasien atau di klinik Anda. Nah, ini kalau memang ada apa namanya, ada dead space, biasanya kan setelah kita drainase dan kontrol infeksi, hati-hati, ini bisa jadi fokus infeksi, lukanya kagak sembuh-sembuh karena ada tunneling, ada channel di situ. Saya biasanya kalau itu saya pasti jahit supaya dia nggak ada ruang kosong. Manajemen rongga, nah dead space ini pertama bisa wound packing ya kan, kasih packing luka di situ, atau tekan packing untuk nekan dia supaya nempel nggak ada rongga, atau bisa jadi dengan drainase ya aktif maupun pasif, atau pencegahan pocketing, mencegah tepi luka luar menutup lebih cepat dari dasar luka rongga, beresiko menciptakan kantong infeksi baru. Nah, cegah terjadi pocket ini banyak cara, bisa kita jahit yang saya bilang tadi, pokoknya nempel jaringannya, tidak ada lapisan yang terbuka. Penutupan luka bisa, kalau pendekatan bedah bisa split thickness, bisa full thickness, bisa teknik mesh. Nah, prasyarat sukses untuk skin graft ini, dasar luka wajib sehat, bebas infeksi, dan sudah terkontrol, lalu imobilisasi, nggak boleh bergeser dia. Rekonstruksinya bisa flap, bisa lokal, bisa regional, bisa free flap. Itu pendekatan bedah. Ini flap pada contoh pada ulcus decubitus. Dia diputar tuh. Diputar, ambil ini, putar ke sini, di bawahnya jahit, di undermining dulu. Oke. Lalu perbandingan klinis graft dan flap punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, flap itu lebih keren, lebih mandiri, ada pembuluh darahnya sendiri, tapi pengerjaannya lebih lama. Lalu kalau luka-luka yang memang sangat excessive exudate, peran NPWT atau VAC, vacuum assisted closure, ya, vacuum assisted apa namanya, luka perawatan secara vakum, dia disedot, itu hasilnya cepat sekali sembuh. Lalu penanganan komplikasi luka pasca bedah, ya ada hematom bawah graf, infeksi, luka operasi, dehiscent, nekrosis parsial flap, banyak hal yang harus dijaga. Prinsip harus diamputasi kapan? 3D, dead, deadly, dim, nuisance. Kalau 3D udah ada, nggak ada cara lain. Mau dia bawa
ke Amerika pun pasti amputasi karena memang sudah dead, udah mati, gangren luas tidak dapat direvaskularisasi ulang. Memang dia sudah irreversible, tidak akan kembali lagi, tidak bisa kembali lagi. Kalau reversible masih bisa kembali, itulah direvaskularisasi, ini tidak bisa kembali lagi. Yang kedua deadly, yang satu dead, ini jaringannya yang udah mati. Yang kedua deadly, mematikan. Mematikannya apa? Maksudnya pasiennya udah sepsis berat, udah shock, toxemia, dia udah mengancam nyawa, berpusat pada luka ekstremitas, infeksi gas gangren. Lalu yang ketiga ada dam nuisance, luka kronis nyeri hebat, deformitas permanen, udah lumpuh total ya, menyiksa pasien bertahun-tahun, merusak kualitas hidup, udah amputasi. Itu pendekatannya. Levelnya ada minor, ada BKA, ada AK. Level di mana apa namanya level dari asimedik. Jadi level potong kakinya itu dengan kaki palsu kita udah siapkan. Kesimpulan, manajemen luka kronis membutuhkan orkestrasi kolaboratif harmonis antara dokter umum, perawat wound care, bedah, ya kan, internis, apalagi rehab medik, apalagi ahli nutrisionis, apalagi fisioterapis. Jadi sekarang kita butuh kolaboratif konstruktif, kolaborasi yang saling membangun. Dan itu yang kita kembangkan di dalam WUCARE ini. Di WUCARE ini ada ahli nutrisi, ada dokter kulit, ada dokter bedah, ada dokter bedah vaskular, ada siapa lagi? Semuanya kita kumpulin di situ. Dari perawat biasa sampai profesor, di tempat kita stoknya lengkap. Jadi ekosistem kita itu memang satu ekosistem yang saling membangun, saling maju bersama. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Nanti yang kedua akan dibahas oleh Mas Kana ya kalau nggak salah ya. Dengan Das Khairul, Dok. Oh Izin. iya dengan Mas Iya, Khairul, maaf. Salam untuk Mas Khairul ya. baik. Oke Terima kasih gimana? banyak, Dokter Ya. Indra, atas paparan yang sangat jelas dan aplikatif. Tadi banyak sekali insight yang sudah kita dapatkan ya, Bapak Ibu ya. Pertama mulai dari istilah yang tadi disampaikan oleh Dr. Indra, chronic inflammation trap yang seringkali menjadi masalah dalam luka kronis. Yang kedua, berulang kali tadi Dr. Ida juga memaparkan bahwa bagaimana pentingnya edukasi untuk pasien dalam proses perawatan gitu ya Bapak Ibu. Serta tadi poin yang ketiga yang bisa kita juga tarik dari paparan Dr. Indra adalah gimana kita bisa terus dan harus kolaborasi secara harmonis dan juga kolaboratif bersama dengan multidisiplin. Dan izin dokter, di sini ada sudah masuk beberapa pertanyaan dan saya rasa ada juga beberapa pertanyaan yang tadi sebenarnya sudah dipaparkan oleh dokter Indra. Yang pertama pertanyaan dari Pak Yansa Arif Ranata. Pertanyaannya terkait dengan pasien ulkus vena maupun ulkus arteri. Sebenarnya kondisi seperti apa nih dok yang menjadi indikasi bahwa pasien itu sebaiknya segera kita rujuk ke bedah vaskuler? Oke, dari siapa? Dari Pak Yansa Arif Pranata. Yansa Arif Pranata. Ini ada Nas Rijal, Devi, Yoga Pratama, Yansa. Oke. Ya, eh oke. Luka seperti apakah yang membuat luka ulcer vena ataupun arteri diharuskan terlebih dahulu untuk rujuk ke dokter bedah vaskular? Yang pertama. Nah, yang pertama adalah pasti yang mendapatkan pasien Mas Yansa ini dari mana ini? Mas Yansa silakan. dari kota mana? Dari ini Pak, dari Sumatera Selatan. Oke, dari Palembang. Eh Baik. sorry, dokter apa nurse, Perawat Pak, apa perawat? perawat Pak. Ada ini, ada klinik rawat luka. Masih home care Pak. Oke, oke. Nggak apa, dia bertahap. Ya, Pak. Bertahap, karena semua perjalanannya seperti itu. Oke, jadi pasti ini lukanya akan disambut dulu oleh eh, perawat luka di lapangan. Ya kan, bisa di rumah, bisa home care, bisa di klinik. Oke, kita kembali dulu supaya ini lebih terprogram. Yang pertama, saat kita menghadapi luka, kita akan mendalami, menganalisa secara menyeluruh dari sistemik, komorbid, dan lain sebagainya. Oke.
Lalu, setelah kita pahami semua komorbid dan permasalahan yang ada, kita pasti udah siapkan tentang apa namanya protokol pengobatannya. Apakah lukanya eksesif? Biasanya kan kalau yang berat itu pasti eksesif, itu basah dan benyek dan rusak, ya kan? Kita pasti pakai semua modern dressing yang bersifatnya menyerap eksesif eksudan ini supaya lukanya menjadi lembab. Kan prinsipnya itu. Semua luka kita bawanya ke arah yang lembab. Satu. Lalu yang kedua, pasti diawali kan dengan timers. Timers. Mungkin nanti Mas Kana akan lebih mendalami itu. T adalah tissue management. Tetap kita wound bed preparation, ya kan? Setelah kita wound bed preparation, pastinya dengan yang paling bagus itu kan debris demang. Debris demang yang Anda lakukan bisa di rumah pasien atau di klinik. Nah, kemarin kita udah membahas tentang debris. Intinya semua zat dan semua bahan yang patologis Anda buang. Termasuk pastikan tidak ada benda asing di situ karena banyak luka-luka kronis ini ada benda asing, ada hektar lah, ada sesuatu di situ dan itu jadi fokus infeksi yang membuat mediator inflamasi terus keluar. Intinya buat wound bed preparation, udah lukanya ini dirubah dari luka kronis menjadi luka baru nih yang udah merah. Oke. Nah, tapi dalam perjalanannya, kalau memang ternyata Anda sudah misalnya ada diabetes ini, ya kan? Dalam perjalanannya ternyata Anda udah lakukan pengobatan dan apa namanya dan perawatan luka yang baik, tapi justru lukanya menjadi semakin jelek. Bisa dalam waktu seminggu, bisa dalam waktu 3 hari, bisa dalam waktu 2 minggu. Yang harusnya semakin lama itu kan semakin baik itu, ya toh? Karena komorbidnya sudah kita perbaiki. Maka, tidak ada hal lain kalau Anda sudah melakukan protokol timers dengan baik, pasti ada sesuatu yang salah. Dan yang paling utama adalah ini gangguan vaskular. Disitulah keputusan untuk dirujuk ke bedah vaskular atau ke bedah untuk dilakukan Doppler, untuk lihat. Kita mungkin tidak semua tempat bisa lakukan arteriografi atau venografi, tapi semua tempat bisa dilakukan Doppler. Doppler itu untuk lihat. Nah, itu secara apa namanya, secara idealnya seperti itu baru bisa kita rujuk. Kalau kondisinya gitu, lukanya kok protokolnya udah benar, tapi lukanya bisa jadi yang pertama stagnan, bisa jadi yang kedua makin turun. Oke, kalau tadi bahasan kita dalam 4 minggu tidak ada perbaikan lebih dari 50% rujuk. Tapi ada luka yang awal banyak kawan-kawan nanya, dok ini kok kita gas bagus, ya kan? Kita rawat bagus, tapi kok 3 hari justru makin jelek. Saya bilang nggak ada hal lain yang bisa membuat itu selain gangguan vaskular. Dan itu hati-hati. Makanya edukasi itu penting. Tapi ada hal yang bisa kita lakukan ini. Semua orang bisa lakukan di lapangan. Lakukan pemeriksaan status vaskular. Luka kaki biasanya selalu sebelah. Bisa di kiri, bisa di kanan. Jarang yang dua-dua. Oke? Anda lakukan pemeriksaan vaskular secara manual itu namanya status vaskular. Anda bisa raba dulu dari femoralis. Tekan femoralis Anda di kiri kanan. Lihat, dia yang sehat itu kita anggap angkanya 3. Yang menurun angkanya 2. Yang sangat lemah angkanya 1. Arteri itu tekanan tinggi karena isinya darah sehat. Dia dipompa dari jantung. Oke. Jadi Anda tekan di tempat Anda, lihat denyutannya. Oke. Kuat, ritmik, teratur. Nah, lalu Anda lakukan pada pasien, bandingkan antara kiri kanan dia. Kalau luka di kiri, bandingkan arteri femoralis di kiri dan di kanan, kekuatannya macam mana? Sama atau tidak? Oke. Jadi kalau femoralis itu dia tetap di femoral nih. Ini di sini, di dekat tempat hernia nih. Nggak jauh-jauh dari tempat hernia. Jadi bandingkan di kiri kanan. Oke. Luka sehat pasti denyutnya bagus. Pasti sama dengan denyut kita. Kalau lukanya tidak sehat, pasti denyutnya menurun. Tapi biasanya ya femoralis ini kondisi bagus, menandakan tidak ada masalah dari bawah ke femur, oke, ke lipat paha. Lalu di bawahnya baru Anda lakukan arteri poplitea di belakang ankle, di belakang lutut. Lihat kiri kanan, bandingkan yang sehat dan yang ke kaki yang sakit. Kalau sama, maka dari femur ke lutut itu tidak ada sumbatan. Sama.
Lalu Anda lakukan arteri, tadi udah poplite ya, dorsalis pedis. Bandingkan kiri kanan. Biasanya dorsalis pedis ini yang masalah. Beda kiri kanan. Oke, berarti ada masalah oklusi nih. Ada masalah hantaran vaskular dari lutut sampai ke kaki. Nah, itu untuk menandakan awal. Jadi, itu bisa memprediksi di awal. Oh, ini ada sesuatu nih. Nah, itu Anda bisa lakukan. Kalau memang nyata perbedaan denyutan dorsalis pedis kiri kanan, maka Anda bisa rujuk lebih cepat. Jangan tunggu 3 hari kemudian lukanya kok makin buruk gitu. Gitu, Mas Ian saya. Oke ya. Oke. Yang berikutnya ini ada Yoka Pratama Edo. Mas Yoka ini dari mana? Dari Riau. Dari Wah. Riau. Orangnya belum muncul ya? Oke, oke, oke. Jadi, setiap pasien diabetik foot ulcer sangat risiko terjadi gangguan vaskular di kaki. Tindakan preventif obat pelancar darah atau aspirin apakah bisa diberikan selama perawatan luka agar mencegah PAD, jari menghitam, atau critical limb ischemic? Saat perawatan luka dengan curiga gangguan vaskular, ya, bisa dengan oximetri, bisa dengan Doppler. Saya sering rujuk ke dokter spesialis bedah berharap dapat obat pelancar darah tetapi tidak pernah diberikan. Padahal kalau rujuk ke vaskular hasilnya selalu penyumbatan dan diberikan pengobatan obat. Saya juga pernah dengar obat silostazol. Bagaimana menurut dokter? Apakah bisa diberikan? Saya dokter umum sudah mendalami CCA baru 1 tahun ini. Mantap. Jadi gini, eh siapa ini Mas Yoka. Ini dokter Yoka Pratama. Harusnya punya klinik Pratama ini. Oke, jadi hari ini memang belum semua nakes itu paham dengan modern dressing. Pendekatannya masih banyak yang pendekatan konservatif. Jadi mungkin Mas Yoka ini salah satu dokter, ya, GP yang memang sudah mendalami modern dressing, perawatan luka secara modern dan tahu titik-titik krusial. Tapi masih banyak kawan-kawan kita yang nggak mengarah ke situ. Jadi, kalau kita memahami modern dressing, maka kita pasti lebih aware terhadap luka. Idealnya, orang luka diabetik itu biasanya selalu ada sumbatan. Biarpun level sumbatannya beda-beda, apalagi kita sudah tegakkan minimal dengan status vaskular. Arteri dorsalis pedis kiri kanannya beda, itu pasti ada sumbatan. Cuma sumbatannya kita nggak tahu apakah 50%, apakah 25%. Dengan pemberian silostazol, ya, dan apa namanya dan eh, pengencer darah ya misalnya aspirin itu membantu sekali. Cuman memang kadang-kadang kalau dokter bedah ini BPJS aspirin ngasih silostazolnya dibatasi. Itu yang jadi masalah. Tapi yang jadi fokusnya adalah banyak sekali dokter bedah hari ini yang belum mengarah ke situ. Jadi pendekatannya masih pendekatan debri demam, tidak dia lakukan venografi, arteriografi atau apa namanya Doppler untuk lihat ada sumbatan atau tidak. Nah, itu aja bedanya. Jadi kalau Anda diskusi sama dokter yang di atas Anda, carilah yang punya pemahaman yang sama itu, ya karena kan mencari bedah vaskular juga nggak di semua kota ada. Kadang dia terbatas, pasiennya banyak, jadi lebih sulit. Nah, itu dia. Jadi, kalau jawaban saya bisa diberikan silostazol dan aspirin itu bagus. Tapi hati-hati pada luka yang terjadi perdarahan. Itu kontraindikasi pemberian apa namanya obat pengencer darah. Itu dia. Oke, Mas Roka, sekarang kita yang ketiga, Mbak Devi. Selamat siang, Dok. Izin untuk wound assessment tools, apakah BWAT skor masih relevan digunakan untuk pasien luka kronis dan luka diabetes. Jadi scoring hari ini banyak. Nanti ikuti saja. Kan scoring-scoring itu banyak. BWAT itu bagus, tapi untuk scoring, menurut saya sebagai praktisi luka, scoring apapun itu Anda bisa pakai. Yang penting lihat outcome dari lukanya itu sebelum dan sesudah dan dalam perjalanannya. Selama baik, gas terus. Karena kita wound care clinician ini bukan orang berbicara teori. Scoring-scoring itu membantu kayak tadi saya share tentang WiFi score, ya kan, untuk melihat kemungkinan amputasi dalam 1 tahun ke depan. Atau ada scoring lain, misalnya orang cancer tuh,
five year survival rate. Dalam 5 tahun ke depan ini orang mati apa enggak nih? Nah, itu. Jadi scoring fungsinya itu jangan Anda habiskan energi untuk hafal banyak-banyak skor itu. Skor ini, skor itu. Ambil yang bisa digunakan aplikasi klinis yang bisa berguna untuk pasien. Oke. Lalu mungkin ini Mbak Evi nanti kita bisa buat topik perbandingan scoring-scoring ini. Menarik, Dok. Oke, lalu Nes Rijal, bagaimana kita mulai pendekatan dengan dokter bedah untuk kolaborasi dengan perawatan luka post-dermal dari rumah sakit? Yang pertama, cari yang muda. Yang kedua, cari yang komunikatif. Yang ketiga, cari yang nggak suka marah-marah. Karena itu di semua kota selalu ada. Karena bukan hanya dokter bedah, ada senior perawat, ada senior bidan. Memang ke kita yang muda-muda ini sulit. Jadi dia tidak kembangkan, ya kan? Dia tidak dalami, kikit dia tidak dalami, dia nggak mengembangkan diri di bidang itu. Saat ada kita yang mengembangkan diri, dia antipati. Nah, jadi jangan lawan, senyumin aja. Misalnya saya kemarin pas acara Kongres Diabetic Wound Expo kemarin, ya kan? Ada yang nanya itu, saya bilang, eh ini gimana, Dok? Dokter bedahnya nggak bisa kita ajak kerjasama. Yang dia buat sebetulnya betul-betul nggak sesuai dengan konsep perawatan luka. Nah, saya bilang udah, Anda jangan lawan, cari orang lain. Jadi jangan habiskan energi untuk yang negatif. Fokuslah untuk terus maju dan berkembang karena semua manusia itu punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Nggak bisa juga Anda bilang itu dokter bedah itu bodoh itu ini itu enggak karena dia punya 170 kompetensi bedah. Anda tidak punya itu. Anda hebat di bidang luka, mungkin dia tidak belajar itu. Jadi kita orang gila pun ada hal yang lebih bagus dia daripada kita. Manusia itu semua punya kelebihan dan kekurangan. Bagaimana kita menyikapinya saja. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa diajak kerjasama, jangan. Cari orang yang bisa diajak kerjasama, orang yang kita itu akan menjadi orang seperti circle kita. Kalau circle kita baik, kita akan terus berkembang. Kalau circle kita kayak kepiting, ya kan? Ada namanya crab trap, jebakan kepiting. Kepiting di dalam satu ember, ya kan? Itu saling kait mengait. Kalau ada satu kepiting mau keluar, mau naik ke atas, dah, mau maju dia, kepiting yang lain berusaha tarik dia ke bawah. Nah, kalau Anda dalam circle seperti itu, keluarlah dari circle itu. Putus hubungan semua, buat circle baru yang untuk berkembang. Kalau Anda gabung dengan apa namanya Wuker Academy, kita semua orang yang selalu siap untuk berkolaborasi. Oke, lalu Mas Anang, pasien saya pos amputasi sama BTKV. Pasien ada gangguan vaskular di daerah kaki, cuma pesnya sudah berkurang. Luka kakinya banyak fistal, berarti kan banyak tunneling nih. Kalau ada kasus ini, bagaimana cara mencegah untuk mengurangi pesnya? Oke, berarti sebetulnya ini simple. Simpelnya adalah ada grafik, mungkin Mas Kana dan nanti ada bagi itu grafik yang menandakan luka itu moist, basah, kering. Jadi intinya konsepnya itu biar kita mudah cara aplikasinya. Kalau memang pesnya banyak, pesnya berkurang, yang pertama lihat komorbidnya apa. Diabetes, perbaiki diabetes. Jadi ada satu sisi penyebab komorbidnya diperbaiki, ada satu sisi lain pendekatan kita dalam merawat luka itu adalah menggunakan modern dressing yang memang menyerap si pes itu. Jadi secara sistemik dia diperbaiki dari obat-obatan, antibiotik, anti diabetes ya kan, untuk menjadikan penyebabnya menjadi lemah, tubuh punya kemampuan healing, kita bantu dengan modern dressing, ya. Lalu eh, jangan lupa juga offloading. Makanya apa namanya sepatu kaki diabetes itu juga sama pentingnya. Oke, jadi lihat komorbid apa, perbaiki komorbid. Lalu kalau lukanya kondisi basah, pakailah apa modern dressing yang memang menyerap itu luka. Kalau penyebabnya, komorbidnya semakin membaik, pasti level plusnya semakin menurun. Selalu pengalaman saya seperti itu. Karena tidak mungkin dia tiba-tiba plus muncul sendiri ada penyebab. Oke, yang berikutnya Mas Bima ini seru ini. Mudah-mudahan masih di nanti topik kedua tanya lebih banyak lagi karena yang topik kedua Anda ketemu sama master rawat luka itu. Udah ribuan pasien udah dia dia tangani. Oke, jika pasien ini Mas Judianto Bima,
Luka pasien gula di atas 200, luka kaki kanan ditekan keluar nanah dan sebagian jaringan kulit sudah menghitam. Apakah tindakannya langsung dirujuk ke dokter bedah atau kita tangani perawatan luka dulu? Terima kasih. Oke, saya mau bilang bahwa dalam dunia modern wound care, ya, kalau Anda sudah memahami itu, luka apapun Anda pasti bisa debati. Hanya 5 sampai 7, 5 sampai 8% kasus yang perlu Anda rujuk. Karena dulu kan paradigmanya adalah kalau luka itu besar, maka itu harus kirim dokter bedah untuk dilakukan graft. Kalau nggak sembuh-sembuh. Karena luka itu lapisan lukanya udah habis sampai ke hipodermis. Dermisnya semua hilang, epidermis hilang, hipodermis hilang, sampai ke bagian lemak. Jadi nggak ada lagi apa namanya sesuatu hal yang bisa tumbuh, ya. Nah, itu dulu. Hari ini luka itu nggak hanya nutup dari bawah ke atas hidup, tapi dia juga dari samping. Jadi luka seluas apapun Anda bisa tangani. Nah, kembali lagi, kalau gula di atas 200, nggak di atas 500, itu masih bisa. Tapi apa? Tapi pastikan dia konsumsi obat anti diabetes. Dia butuh ke puskesmas untuk kolaborasi untuk terapi diabetesnya. Buat di bawah 200, maka Anda bisa lakukan perawatan luka di tempat Anda. Ingat juga untuk lihat status vaskular. Arteri femoralis, arteri apa namanya poplitea, arteri tibialis anterior, dan arteri dorsalis pedis. 4 arteri itu Anda lihat. Kalau memang pasiennya lemah, saya selalu kalau di daerah dulu waktu saya apa aktif operasi di Timika, masih saya di Cianjur Selatan, itu semua luka yang ada diabetes, saya suruh yang pertama obat diabetes, yang kedua minum air yang banyak, yang ketiga makan semangka. Jadi tujuan minum air banyak dan semangka ini adalah saya berharap apa namanya? Saya berharap darahnya itu jadi encer. Dengan darah lebih encer, maka biasanya suplai darahnya lebih lebih bagus ke jaringan. Karena kan kita persis kayak sungai. Sungai itu ada sampah. Kalau airnya datangnya pelan, sampah yang lain makin mudah untuk nyumbat. Tapi kalau air sungainya jalan cepat, ya kan, dia pasti dihajar semua itu. Itu dia. Jadi ingat, sebagai wound care clinician tidak ada luka yang tidak bisa Anda hadapi. Tapi kalau udah masalahnya apa sumbatan vaskular, maka nggak mau itu harus dirujuk. Hanya itu aja. Oke. Lalu yang terakhir, oh, masih ada lagi ini yang baru nih. Yang terakhir ini dua yang terakhir nih. Ini namanya pelayanan kesehatan. Mudah-mudahan ini apa nakes yang baik hatinya. Izin bertanya dokter, pengalaman pribadi saya setelah edukasi pasien tetap menolak rujuk ke RS dengan berbagai alasan, apa saja kriteria edukasi yang biasanya lebih efektif untuk menyadarkannya, dokter? Tadi saya udah sampaikan. Intinya edukasi konstruktif dan empati. Nah, tugas kita itu kasih tahu. Jadi, kalau dia tidak rujuk, kasih tahu patofisiologi sampai bisa terjadi kematian. Bukan kita nggak mau bantu, tapi ada potensi ini. Kalau memang bisa langsung di tempat kita, kita pasti ini. Tapi kalau ada misalnya pasien critical limb ischemia tidak mau dirujuk, kasih tahu ini Pak, waktunya 8 jam, nggak dirujuk habis ini, potong kakinya. Itu. Jadi intinya ini apa makanya senior itu udah nanti boleh tanya juga ke pembicara berikutnya itu asam garamnya lebih banyak lagi. Jadi pasti lebih banyak ketemu yang ginian ini. Intinya ini bagaimana kita sebagai nakes lebih apa namanya lebih komunikatif secara penyampaiannya harus seperti pelaut yang bermain ombak. Tujuannya harus tercapai. Jangan sampai pasiennya meninggal. Terjadi perburukan. Kita pasti sangat sedih itu. Oke. Nah, yang terakhir dari Miss Riyati. Apakah dengan penderita gula dengan luka kadang sering ditemui HB turun, apakah ada hubungan dengan luka yang infeksi dan penyumbatan? Oke. Yang pertama, pasien diabetes itu komplikasinya sistemik. Sering disertai dengan penyumbatan oklusi, ya, karena plak awalnya dari plak yang apa namanya yang soft plak, lalu lama-lama menjadi hard plak. Oke. Lalu kadang sering ditemui HB turun.
rata-rata memang masalah dari luka kronis ini adalah iskemi, infeksi. Iskemi dan infeksi. Iskemi dan infeksi. Jadi iskemi itu karena ada sumbatan pembuluh darah, ya, dengan berbagai hal. Apakah parsial, apakah hanya 10%, apakah hanya 60%, dan lain sebagainya. Lalu, kadang sering ditemui HB turun. HB turun ini pada kondisi luka kronis cuma dua yang bisa penyebabnya. Yang pertama, luka non-malignansi yang terjadi perdarahan. Karena tidak mungkin darah hilang tiba-tiba. Jadi HB turun karena dia nggak berdarah, tapi karena keluhan kanker ganasnya yang membuat HB-nya turun. Oke, atau dia lukanya bukan malignansi, tapi terjadi perdarahan. Nah, artinya keluarnya dari situ. Jadi internetnya unstable. Oke, ini udah. Jadi apakah ada hubungan dengan luka yang infeksi dan penyumbatan? Luka infeksi jarang yang sampai HB turun. HB turun itu pasti ada port di entry-nya, ada pintu masuk HB itu keluar. Lalu ada penyumbatan Inggris dan udah lewat setengah jam ini ya. Oke, Baik, sudah stabil lagi dok internetnya? udah. Oke, baik. Tadi yang jawaban Miss Riyati terdengar kan? Yang untuk Terpotong pertanyaan sampai bagian perdarahan dok. Jadi HB bisa turun karena turun. perdarahan. Ya, Ya, intinya sedikit sambung lagi. Luka yang HB-nya turun, luka kronis yang HB-nya turun, biasanya dua penyebabnya. Satu karena perdarahan, kedua karena malignansi. Hanya dua itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. baik. Terima kasih banyak Dokter Indra. Hari ini sangat luar biasa.